dan lurus tegak lurus ke atas, di mana wakil-wakil rakyat yang sangat terhormat itu perilakunya sangat biasa. Saya kira saya tidak perlu keutakan banyak contoh. Saya sebut contoh yang terakhir saja, yaitu melihat gambar foto dalam sidang yang sangat terhormat. Itu saja tidak, karena nilai sedikit rusak itu sebenarnya. Itu saja, karena masih ada banyak contoh yang masih dapat diberikan. Saya ingin mengatakan kepada sidang Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan sebelum saya jawab apakah bagaimana beliau. Izinkan saya meminjam secara historis yang tentu Bapak Ketua yang sangat saya muliakan ini dengan latar belakang hukum tata negara sangat mengerti. Mengingatkan bahwa negara Republik Indonesia dibubarkan demi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Pada waktu itu ada yang dinamakan Disorder Federal Operasi atau DFO. Dengan kesadaran berbicara secara objektif tidak meneruskan eksistensi negara-negara federal. Kalau dibandingkan sekarang ini, kasus itu dengan berbagai bahas eksklusif yang nama-namanya bisa saja nanti disebut saya ditambah lagi. Kalau saya menggunakan ungkapan yang paling baik, let them home begitu, dengan hati nuraninya yang bersih, apakah itu bisa juga oleh para advokat dewasa ini? Mereka membubarkan diri negara Republik Indonesia dan negara federal membubarkan diri. Dan demikian menurut hemat saya, kalau pengurus, para pengurus dari berbagai para asosiasi ini, mereka semua begitu dengan hati nurani yang bersih, juga bersedia untuk membubarkan diri, duduk bersama. Katanya yang ingin tadi disebut di sini yang saya anggap hanya sebagai lip service, duduk bersama di satu meja Pancasila untuk memberangkat tikus-tikus KKN yang selama ini merajalela dari Papua sampai di Aceh. Maka menurut hemat saya, apakah itu melalui diskusi atau uji materi sama saya. Menurut hemat saya, dua badan ini, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah badan yang terhormat. Kebetulan pernah ada sedikit ini dijelaskan nama Mahkamah Konstitusi, dan itu semua sudah diselesaikan oleh Bapak Ketua sendiri. Tapi kalau tentang gedung yang sangat besar di Medan Merdeka Utara itu terus terang tidak ada bukti-buktinya, tapi cukup banyak cerita dan saya tidak sanggup. Jadi kalau mau disebut review, saya khawatir nanti para advokat akan menerima legislasi misbah kembali tadi. Saya tahu, makanya saya tidak ada bahasa Indonesia, tapi orang mau bikin mata kaki ternyata jadi penutaran. Itulah yang dinamakan legislasi review. Ya sama-sama benar, tapi sudah sangat berbeda. Kalau uji materi, kalau saya tidak tahu tentu itu di Mahkamah Agung, tidak di sini. Ini yang saya. Nah kalau di Mahkamah Agung dengan banyak cerita yang sampai sekarang ini beredar di kalangan masyarakat akademik, ya, disebut ini kekuatan amanah besar, tapi bukti bahwa ada hakim-hakim yang memutus dengan ini ketuanya langsung, tapi itu uang, itu bagaimana orang di publik ini yang semuanya harus beragama, kok bisa berani menerima uang? Itu yang menjadi pertanyaan saya sebagai seorang mantan pendidikan itu. Maka saya tambah itulah sebabnya pada tahun 78 belum ada di Indonesia ini saya mengusulkan supaya diberikan mata kuliah titik profesi. Setelah saya selesai pendidikan, dengan saya menghabiskan mata kuliah itu, saya mengerti dan saya tahu kelakuannya memang begini.
Pak Ketua yang mulia, saya kira kita tidak perlu memiliki suruhan itu semacam kalau orang yang sakit gula tidak boleh memakai gula pasir, maka dia memakai suruhannya yaitu gula yang dibuat dari jagung. Berapapun yang nanti akan dibikin bar association, selama tidak ada satu kode itu akan selalu terjadi kecurangan. Saya yakin hal itu. Belanja, kalau boleh saya tambah, yang disebut negara liberal. Pak Ketua, ini saya sudah sisipkan dan saya siapkan dan saya akan berikan kepada Mahkamah Konstitusi yang menghormati ini. Saya ingin, kalau diperkenankan, saya ingin hanya membaca terjemahan dalam bahasa Inggris secara resmi, bukan terjemahan saya, mengenai advokat tentang undang-undang advokat, yaitu undang-undang tanggal 23 Juni tahun 1952, Saat 365 Lembaga Negara. Saya hanya ingin membaca bahasa Inggrisnya saja. Dalam artikel 1, pasal 1 ayat 3 dikatakan, advocate can be admitted to the bar in one district only. Ini satu hal. Dan nanti akan saya katakan kepada kita yang berikutnya. Dalam pasal 3 dikatakan, advocate shall be put under oath before the court, disumpah di depan pengadilan. In the district, di tempat in which he wishes to be admitted to the bar as the institution of the public prosecutor. Saya masih ingat Bapak Ketua ketika diadakan kerjasama antara kerajaan Belanda dan Republik Indonesia, di mana saya pada waktu itu dituju oleh pemerintah untuk mewakili Republik Indonesia dalam kerjasama. Jadi saya tahu Nixon Sitomi, seorang advokat di sana dekat sebelah utara, itu kadang-kadang diundang sebagai hakim untuk memutus perkara-perkara sendiri. Dari situ saja kita bisa lihat bagaimana kode etik, kejujuran dan kehormatan dan moral bisa dihormati di negara yang sangat liberal ini. Pasal 9, a board of governors shall supervise the study program and the exam examination. Jadi tidak seperti sekarang ini masing-masing advokat jadi khusus sendiri-sendiri, bayar berapa bisa lulus. Saya pernah diminta oleh salah satu organisasi advokat, tapi saya kapok kali itu aja setelah itu saya tidak lagi mau mengajar di tempat itu. Itu sekedar itu kali ini saja. Pasal 28 ayat 3. The bylaws shall be immediately notified to the Minister of Justice and announced in the Netherlands government gazette after that coming into force. Jadi pemerintah misalnya juga ikut campur. Saya harus sesalkan dan saya tidak tanggung-tanggung untuk mengatakan pemerintah kita ini terlepas dari soal kecil dia ini yang menyebutkan di Australia itu. Pemerintah kita ini sangat menyedihkan. Kalau boleh saya katakan begitu. Pernah mau berangkat ke Bapak Ketua yang mulia. Kalau undang-undang yang berkaitan dengan kita tapi kali ini mau dibawa lagi. Bukannya kita tidak siap untuk mengikuti jejak DPC negara kita ini menjadi hancur betul. Jadi dalam advokat di Belanda jelas pemerintah sisi penguasa atau overhead itu campur. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Tidak perlu kita tiru, tapi ini perlu diketahui oleh para advokat. Akhirnya saya ingin menyampaikan Bapak Ketua. The advocacy is an legal arm. Jabatan advokat itu adalah sangat terhormat. Kalau dalam bahasa asing disebut nobiles officium. Tapi ternyata bagaimana? Oleh karena itu, orang kalau akan tanya saja sebagai mantan guru,
anak saya mau masuk sarjana hukum, mau masuk sekolah untuk jadi sarjana hukum. Saya mengatakan pulang di kemudian hari. Kalau dia bisa betul-betul menjadi sarjana halal, silahkan masuk. Tapi setelah kalau sudah masuk fakultas hukum, dia keluar lalu menjadi sarjana halal, lebih baik masuk sekolah yang lain saja. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa sidang yang mulia ini hampir sebagian besar para sarjana hukum berarti saya menghina. Tapi ini adalah fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Saya juga masih memiliki solusi kita undang-undang tentang aplikasi tahun 1974 ini. Tapi saya pikir memang sistem kita berbeda. Ya. Tapi di Indonesia semua dianggap sama mereka. Prajurit telah bersalah dari atas dalam undang-undang kepercayaan kehakiman dia para advokat itu mengatakan itu sama saja dengan tukang POP mungkin. Itu bagaimana mungkin? Ya. Mungkin di hukum acara yang berbeda, tetapi dianggap sama saja. Saya ingin mengemukakan di sini, Bapak Ketua, bahwa di Indonesia ini adalah semacam wild west, seperti di film-film cowboy. Di masa seperti yang lampau, di mana pada waktu itu ada kontrol bambu, tapi saya sangat menghormati orang itu. Meskipun dia tidak mempunyai gelar magister, ya, tetapi tidak hanya sekedar kontrol bambu saja. Tapi kuat ilmu hukum maupun kuat etik profesi, dia mempunyai integritas dan sangat saya hormati. Almarhum Lim Kun Ben adalah contoh yang saya maksud. Demikian Bapak Ketua Majelis saya hormati, itulah catatan saya. Catatan ini akan saya sampaikan nanti pada sidang yang mulia. Terima kasih.